Salampak to PBL 1S70. Proudly present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Patri dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 PJBL 1 sesi 070 dengan anggota kelompok Saya Fitri Inayah dengan 0362000003. saya Ina Febrianti dengan NIM 1503620016. Saya Bintang Reka Abimayu dengan NIM 1503620022. Saya Fatimah Hajar dengan NIM 1503620042. Saya Muhammad Kotip Perayaan dengan NIM 1503620050. Dan saya Afrio Harinugroho dengan NIM 1503620099. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas PBL 1 kami dengan judul Analisis Pondasi Tiang Pancang di Tanah Kohesif untuk Bangunan Gedung. Baik, sebelum kita memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara atau rundown pada presentasi kami kali ini. Yang pertama ada pembukaan, lalu yang kedua ada pembacaan rundown, yang ketiga ada pemaparan materi, yang keempat ada sesi tanya jawab yang kami bagi menjadi 2 termin. Untuk sesi tanya jawab ini kurang lebih waktunya 10 menit. Lalu yang keempat ada yang keempat ada closing statement, lalu yang terakhir ada penutup. Baik, mungkin langsung saja tanpa menunggu waktu lama lagi, presentasi akan kami mulai. Untuk presentasi kali ini, kami akan membagi pembahasan menjadi 4 pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang dan tujuan, lalu yang kedua metodologi penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, lalu yang keempat ada kesimpulan dan juga saran. Baik, langsung saja masuk ke presentasi yang pertama akan dibacakan oleh Bintang. Kepada Bintang dipersilakan. Baik, terima kasih Ine. Yang pertama ada abstrak. Pondasi merupakan bagian struktur bawah yang berfungsi untuk menopang struktur di atasnya dan menyalurkan beban ke dalam tanah. Pondasi sangat dibutuhkan perhitungan analisis daya dukung pondasi dengan tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai daya dukung pondasi tiang pancang di tanah kohesif pada bangunan gedung dari beberapa jurnal. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur kepustakaan, yaitu berupa pengumpulan data dari beberapa jurnal, kemudian dianalisis dan diorganisir hasilnya. Hasil penelitian ketiga jurnal menunjukkan bahwa pada jurnal pertama, perhitungan daya dukung menggunakan metode Meyerhof yang berkaitan dengan NSPT, dan hasil interpretasi static loading test atau SLT mendapat hasil 90,74% dengan nilai daya dukung sebesar 151,01 ton. Jurnal kedua didapatkan nilai daya dukung pondasi dengan metode Meyerhof pada kedalaman 25 meter didapatkan sebesar 143,2 ton untuk penampang persegi dan sebesar 112,4 ton untuk penampang lingkaran. Pada jurnal ketiga didapatkan bahwa nilai daya dukung pondasi sebesar 115,53 ton pada kedalaman 18 meter. Akan tetapi, jurnal ketiga terdapat kesalahan di mana perletakan jarak antar tiang yang terlalu dekat, yaitu 1,89 meter, sehingga menyebabkan adanya tiang pancang yang patah pada kedalaman 11 meter dan perlu adanya penambahan tiang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afrio. Baik, kita memasuki bagian latar belakang dan tujuan. Yang pertama ada pendahuluan. Semua konstruksi yang direkayasa untuk bertumpu pada tanah harus didukung oleh suatu pondasi. Jadi pondasi ini apa sih? Pondasi adalah bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh suatu pondasi dan beratnya sendiri ke dalam tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Kestabilan dalam suatu bangunan gedung harus memperhitungkan daya dukung tanahnya sebagai pijakan yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum bangunannya dibangun. Berikutnya, jurnal yang kami analisis ada 3. Yang pertama ada aktualisasi kapasitas daya dukung aksial pondasi tiang pancang berdasarkan parameter tanah dan static loading test dengan kasus perencanaan Gedung Dewi Sartika UNJ. Yang kedua, analisis pengaruh variasi bentuk dan variasi dimensi
terhadap daya dukung pondasi tiang pancang pada gedung kuliah bersama dan laboratorium FEB UPN Veteran Jawa Timur. Dan yang terakhir, evaluasi perkuatan pondasi pada apartemen The City Square. Next. Nah, latar belakangnya, perencanaan pondasi dalam sebuah bangunan gedung memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan pondasi merupakan penopang dari beban struktur atas untuk disalurkan ke tanah-tanah. Nah, hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah dalam suatu lokasi yang menyebabkan perlu adanya penyelidikan untuk menghitung daya dukungnya. Nah, jurnal yang dikaji sama-sama menganalisis daya dukung pondasi tiang pancang di tanah kohesif yaitu lempung dan lanau. Hanya saja dalam jurnal dibedakan terletak dari segi metode analisis perhitungannya. Seperti contohnya ada metode Meyerhof, Luciano de Kort, dan Res O'Neill, serta bentuk dan dimensi tiang panjangnya. Next. Tujuannya. Tujuan dalam penelitian dari beberapa jurnal yang dianalisis adalah yang pertama mengetahui masing-masing nilai daya dukung pondasi tiang pancang di tanah kohesif pada bangunan gedung. Yang kedua, mengetahui evaluasi perkuatan nilai daya dukung tiang melalui penambahan tiang dalam kasus tiang pancang yang patah. Yang ketiga, mengetahui besarnya penurunan yang terjadi akibat dari nilai kapasitas daya dukung pondasi yang dihasilkan apakah nantinya perencanaan pondasi yang sudah direncanakan aman dan efektif untuk digunakan atau tidak. Oke, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Di sini kami menggunakan studi literatur kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data, jurnal atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pemeriksaan kembali data yang diperoleh, mengorganisasi data yang telah diperoleh, dan melakukan analisis sebagai penunjang literatur lanjutan terhadap hasil perorganisasian data. Sumber data pada penelitian ini merupakan sumber data sekunder sebagai penunjang literatur dari hasil penelitian di dalam jurnal. Di dalam penelitian ini, data sekunder yang didapat adalah melalui beberapa jurnal mengenai analisis kapasitas daya dukung tiang pancang di tanah kohesif. Next. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada hasil dari daya dukung aktualisasi kapasitas daya dukung aksial pondasi tiang pancang berdasarkan parameter tanah dan static loading test pada kasus perencanaan gedung Dewi Sartika UNJ. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa adanya perbandingan metode yang menggunakan nilai kohesi tanah dan metode yang tidak menggunakan nilai kohesi tanah. Nah, di sini terdapatkan tabel hasil, yaitu tabel 2, perbandingan nilai kapasitas daya dukung pondasi tiang pancang dengan metode statik dengan static loading test atau QSLT yang nilainya adalah 166,242 ton. Nah, di sini didapatkan hasil perbandingan dari beberapa metode yang menunjukkan bahwa metode Meyerhof 1965 merupakan metode paling aktual, yaitu tingkat aktualisasi akuratnya itu 90,74%. Nah, sedangkan untuk daya dukung tanah yang mengaitkan nilai kohesi memiliki daya dukung yang lebih kecil dibandingkan daya dukung yang tidak mengaitkan nilai kohesi tanah. Nah, di sini ada jurnal yang kedua, yaitu analisis pengaruh variasi bentuk dan variasi dimensi terhadap daya dukung pondasi tiang pancang pada gedung kuliah bersama dan laboratorium FEB UPN Veteran Jawa Timur. Pada jurnal ini menganalisa bagaimana perbedaan dari hasil beberapa metode yang dipengaruhi oleh bentuk serta ukuran dimensi dari masing-masing tiang pancang. Nah, di sini didapatkan hasil bahwa metode Meyerhof dengan kedalaman 20 meter serta penampang persegi berukuran 600 x 600 mm memiliki daya dukung yang paling besar, yaitu 143,2 ton. Hal ini terjadi karena sisi lateral tiang penampang persegi memiliki daya lekat atau friksi yang lebih besar dibandingkan dengan penampang lingkaran. Dan di sini ada jurnal yang ketiga atau jurnal yang terakhir, yaitu evaluasi perkuatan pondasi pada apartemen di City Square. Nah, pada jurnal ini menjelaskan bahwa adanya masalah pada perancangan atau pada pemasangan tiang pancangnya, yaitu adanya patahnya tiang pada dalam tanah.
Hal ini dikarenakan adanya kesalahan jarak antar tiang yang terlalu dekat, sehingga membuat tiang tersebut patah. Tiang patah ini juga dipengaruhi karena adanya kuat geser tanah dan kapasitas friksi tiang yang kurang memadai. Jadi solusi pada jurnal ini yang disampaikan yaitu penambahan 130 buah tiang pengganti yang panjangnya 7 meter. Jadi adanya kenaikan daya dukung tanah pada salah dua tiang yaitu BH2 dan BH5 yang awalnya 55,4 ton dan 52,86 ton menjadi 90,71 ton dan 86,65 ton. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing jurnal. Yang pertama, pada jurnal pertama ini memiliki kelebihan bahwa banyaknya metode yang digunakan. Namun durasi penelitian akan lebih lama karena adanya pertimbangan yang lebih lama juga karena metodenya banyak. Lalu ada juga hasil metode Meyerhof NSPT tidak jelaskan apakah hasil tersebut juga efektif pada faktor lainnya seperti faktor penurunan pada tiang pancang tersebut. Nah, yang jurnal kedua ini memiliki kelebihan banyaknya variasi untuk pengujian daya dukung yang dilakukan. Namun kekurangannya tidak ada pernyataan bahwa daya dukung yang paling besar merupakan variasi yang paling efisien pada bangunan tersebut. Serta tidak adanya juga perbandingan efisiensi pada tiap tiang. Lalu pada jurnal yang ketiga memiliki kelebihan adanya penyajian solusi dengan penambahan tiang agar daya dukung tiang yang patah tetap sebanding dengan beban yang ada di atasnya. Namun untuk kekurangannya hasil penelitian tidak dijelaskan mengenai perbandingan efisiensi dari metode Meyerhof 1956 dan metode Soluziano de Court 1982. Baik, selain memperhitungkan nilai daya dukung pondasi ini berkaitan dengan penurunan. Akan tetapi dalam analisis yang kami gunakan pada jurnal ini, penurunannya hanya sebagai daya dukung. Nah, pada jurnal yang hanya sebagai tambahan, pada jurnal yang pertama, di sini diperhitungkan bahwa besarnya penurunan yang menggunakan metode Meyerhof yang dikatakan tadi daya dukungnya paling aktual, tetapi ternyata memiliki besarnya penurunan yang sangat besar, yaitu sebesar 245,3 mm, lebih dari batas yang ditoleransi yaitu 65 mm. Lalu pada jurnal yang kedua, di sini didapatkan bahwa hasil analisis dari penurunannya itu bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu lapisan tanah dan juga dimensi dari tiap penampang. Yang mana tadi sudah dijelaskan di awal bahwa daya dukung ini menggunakan beberapa dimensi atau ukuran yang berbeda. Dapat kita analisis bahwa semakin besarnya ukuran dari tiang pancang ini dapat lebih besar pula hasil penurunan karena daya dukungnya juga semakin besar. Selanjutnya pada jurnal yang terakhir atau jurnal yang ketiga, sebenarnya di sini penurunannya tidak terjadi pada saat pada proses daya dukung untuk menentukan daya dukungnya, tetapi lebih pada saat proses pemancangannya, yang mana dijelaskan bahwa dalam jurnal ini proses penurunan ini terjadi karena proses pemancangannya itu menyebabkan suatu keretakan dan juga kerusakan pada struktur bangunannya, tetapi tidak diperhitungkan nilai daya dukungnya itu seperti apa, dan analisisnya itu juga seperti apa belum dijelaskan pada jurnal ini. Baik, adapun kelebihan dan kekurangan dari ketiga jurnal yang kami analisis. Yang pertama, untuk jurnal yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa adanya perbedaan dari besaran penurunan dari masing-masing metode yang digunakan. Tetapi dari metode yang digunakan, hasil penurunan itu belum dijelaskan bagaimana sih cara solusinya untuk pondasi itu bisa tetap digunakan dengan besaran penurunan yang ada. Lalu yang kedua, udah diperhitungkan nih jenis lapisan tanah dan dimensi dari penampang yang digunakan, tapi tidak dijelaskan metode apa sih yang paling detail cara perhitungannya. Dan ini di jurnal kedua hanya langsung ke bagian perhitungan tiang kelompoknya aja. Lalu pada jurnal yang terakhir, di sini kelebihannya mungkin sudah ada analisis dari suatu permasalahan mengenai pasnya tiang pancang dan evaluasinya. Akan tetapi dari besarnya penurunan yang terjadi itu enggak dijelasin bagaimana hasil analisis perhitungannya, apakah dipengaruhi oleh faktor daya dukung, jenis tanah, ataupun dimensi penampangnya. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Fitri. Ya, selanjutnya ada kesimpulan di mana besarnya nilai kapasitas daya dukung itu dipengaruhi oleh berbagai macam hal, seperti perbedaan rumusan
perhitungan, faktor yang digunakan, serta dimensi dan bentuk penampang. Yang kedua itu pada jurnal pertama, perhitungan dengan metode Meyerhof menggunakan NSPT itu memiliki daya dukung sebesar 151,01 ton. Yang ketiga, pada jurnal kedua itu pondasi yang menggunakan perhitungan metode Meyerhof dengan penampang persegi 600 kali 600 dengan kedalaman 25 meter memiliki nilai kapasitas daya dukung yang paling tinggi sebesar 110,2 ton. Yang keempat, kapasitas pondasi tiang tunggal menahan beban maksimum dipengaruhi oleh variasi bentuk dan variasi dimensinya, di mana semakin besar penampang tiang, maka semakin besar juga nilai daya dukung pondasinya. Yang kelima itu pada jurnal ketiga didapatkan bahwa nilai daya dukung pondasi itu sebesar 115,53 ton. Yang terakhir terdapat permasalahan dalam proses pemancangan yang menyebabkan tiang pancang patah dan memerlukan evaluasi penambahan tiang pancang untuk menambah daya dukung perkuatan pondasi. Next. Selanjutnya di sini ada saran. Perlu dilakukannya analisis daya dukung tiang pancang menggunakan data-data yang lebih lengkap dan detail dalam analisis perhitungannya. Kemudian, pada saat proses pemancangan itu, agar tidak terjadi permasalahan seperti patahnya tiang pancang yang digunakan untuk pelaksanaan pondasi, perlu dilakukannya analisis pengujian dan perhitungan tanah lebih optimal lagi, serta penggunaan tiangnya harus disesuaikan dengan jenis ataupun kedalaman tanah yang sesuai dengan lokasi bangunan. Selain itu juga perlu adanya penentuan perhitungan rencana anggaran biaya untuk menentukan model variasi bentuk dan dimensi yang lebih efisien untuk digunakan tetapi aman untuk pondasi yang digunakan. Baik, mungkin ini beberapa referensi yang kami gunakan selain dari 3 jurnal yang kami analisis untuk mendukung hasil analisis kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari materi yang kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama, selama 5 menit dipersilakan jika Patri dan teman-teman yang hadir ada pertanyaan dipersilakan. Ya, baik. Di sini sudah ada yang raise hand, yaitu Myfed Sony Markson. Boleh dipersilakan kepada Myfed? Iya, izin bertanya, kenapa mengapa daya dukung tanah pada penampang persegi lebih besar dari penampang lingkaran? Iya, oke, baik. Terima kasih Myfed atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Baik, mungkin di sini di kolom chat juga ada pertanyaan dari Wahyu ya. Terima kasih Wahyu atas pertanyaannya. Kami akan mencarinya terlebih dahulu. Mungkin satu orang lagi yang ingin bertanya dipersilakan sambil kami mencari pertanyaannya dan nanti akan dijawab bersamaan. Iya, terakhir mungkin di sini untuk sesi pertama ada Diayu. Kepada Diayu dipersilakan. Ya, terima kasih, Nak. Jadi aku mau nanya, kenapa sih nilai daya dukung tanah yang dipengaruhi nilai kohesi lebih kecil daripada yang tidak dipengaruhi oleh nilai kohesi? Terima kasih, Nek, dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Ayu atas pertanyaannya. Mungkin untuk sesi pertama kami cukupkan untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Izinkan kami untuk berdiskusi terkait jawabannya, baru nanti kami sampaikan kembali. Mohon ditunggu sebentar, Patri dan teman-teman semuanya.
Eh, di sini apa suara saya sudah terdengar? Oke, saya izin menjawab untuk pertanyaan Maifot Sony Marson. Jadi untuk mengapa daya dukung tiang yang memiliki apa namanya, penampang persegi lebih besar daripada penampang lingkaran. Jadi jika bisa kita lihat dari bentuknya persegi dan lingkaran, jelas bahwa sisi dari persegi atau keliling persegi itu lebih besar daripada sisi dari lingkaran. Misalkan persegi yang memiliki panjang sisi 400 mm dan lingkaran yang memiliki diameter 800 mm juga, itu pasti memiliki keliling yang lebih kecil lingkaran daripada persegi. Oke, di situ apa pertanyaan sudah terjawab? Baik, terima kasih Fatima. Ya, terima kasih kembali. Mungkin untuk pertanyaan Ayu boleh dijawab oleh Aprio. Oke, tadi pertanyaannya Ayu mungkin bisa saya ulang, mengapa nilai daya dukung tanah yang dipengaruhi nilai kohesi lebih kecil daripada yang tidak dipengaruhi nilai kohesi? Benar, Yuk? Iya betul, Jadi, Arvirio. oke, jadi langsung aja. Jadi nilai daya dukung tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah karakteristik tanah itu sendiri, seperti kepadatan, konsistensi, tekstur, dan juga faktor lingkungan, seperti kelembapan dan suhu. Dan salah satu faktor yang juga berpengaruh adalah kohesi atau daya tarik antar partikel tanah yang disebabkan oleh adanya ikatan-ikatan kimia atau fisika antar partikel. Jadi ketika nilai kohesi meningkat, maka partikel-partikel tanah akan lebih sulit untuk dipisahkan dan gerakannya akan lebih terbatas. Hal ini akan menyebabkan nilai daya dukung tanah meningkat karena partikel-partikel tanah dapat saling mendukung satu sama lain. Namun ketika nilai kohesi lebih kecil, partikel-partikel tanah akan lebih mudah untuk bergerak atau terpisah antara satu sama lain. Hal ini akan menyebabkan nilai daya dukung tanah yang dipengaruhi nilai kohesi menjadi lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak dipengaruhi nilai kohesi. Selain itu, tanah dengan nilai kohesi yang rendah juga cenderung memiliki kelembapan yang lebih tinggi. Kelembapan dapat mempengaruhi daya dukung tanah karena dapat mengurangi kepadatan dan kekuatan tanah. Jadi oleh karena itu, tanah dengan nilai kohesi rendah akan memiliki nilai daya dukung yang lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang memiliki nilai kohesi yang lebih tinggi. Gitu, Yuk. Ya, baik. Terima kasih ya. Kompleks banget. Sudah terjawab. Ya. Ya, oke, baik. Mungkin selanjutnya pertanyaan Wahyu dijawab oleh Bintang. Pada Bintang dipersilakan. Sebelumnya pertanyaan Wahyu, coba diulas sedikit permasalahan apa saja dalam proses pemancangan yang dapat menyebabkan tiang pancang patah. Ada dua permasalahan. Yang pertama permasalahan non teknis dan permasalahan teknis yang biasa menyebabkan tiang pancang patah. Biasanya itu permasalahan teknis. Yang pertama, retakan atau pecahnya kepala tiang pada saat proses pemancangan, kemungkinan energi pemancangan yang melebihi kemampuan tiang pancang, lalu tumbukan palu yang tidak sensitif terhadap sumbu tiang pancang, atau mutu tuang pancang yang kurang baik. Kurang lebihnya seperti itu. Apakah sudah terjawab, Wahyu? Ya, mungkin saya sedikit menambahkan ya, Wahyu izin. Sebelumnya terima kasih banyak Bintang. Mungkin kalau diulas dari permasalahan yang ada di jurnal kami bahas ini, kan tadi ada masalah dalam proses pemancangannya itu patahnya tiang. Kalau dari jurnal yang kami analisis, mungkin lebih dari segi teknisnya ya. Tadi Bintang udah jelasin beberapa faktor. Nah, yang dianalisis di jurnal kami ini lebih ke teknisnya saat proses pemancangannya. Jadi penggunaan alat pancangnya ini berpengaruh pada struktur bangunannya ini sehingga menyebabkan daya dukung dari tiang pancangnya ini itu nggak kuat sehingga menyebabkan tiang pancangnya ini patah dan harus dievaluasi dengan menambahkan tiang untuk agar nantinya daya dukungnya tetap tetap aman gitu untuk digunakan. Jadi lebih ke teknis kalau di bagian jurnal kami. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Bintang, Ina, dan juga kelompok 2. Ya, oke, baik. Mungkin untuk sesi pertama sudah kami jawab semua ya dari 3 pertanyaan. Lalu kami membuka sesi kedua, mungkin waktunya juga 5 menit sampai 5:55 kepada Patri dan teman-teman. Jika masih ada pertanyaan, kami persilakan. Iya, sekali lagi mungkin kepada teman-teman yang sekiranya masih ada pertanyaan untuk kelompok kami masih ada waktu sampai jam 5:55 untuk sesi tanya jawab. Jadi jika ada, dipersilakan. Kalau nggak ada di close saja. Oke, baik Bapak, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin untuk sesi tanya jawabnya kami tutup. Terima kasih banyak atas partisipasinya tadi yang sudah bertanya dari MyFlight, Wahyu dan juga Diah Ayu. Terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Baik, mungkin cukup sekian untuk sesi tanya jawab dan juga presentasi dari kelompok kami. Mungkin sebelum saya tutup akan ada penyampaian closing statement gitu dari salah satu kelompok kami mengenai analisis dari hasil tugas yang kami lakukan. Mungkin kepada Fatima dipersilakan. Baik, sebelum penutupan di sini ada satu kutipan, yaitu without a solid foundation, you have trouble creating anything of value. Jadi tanpa adanya fondasi yang kokoh, kamu akan kesulitan untuk menciptakan sesuatu yang bernilai. Jadi agar kita bisa menciptakan suatu hal yang baik, yang bernilai, tentunya kita harus memiliki perencanaan dan fondasi yang sangat baik pula. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.